Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saleh dan saleha semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi ya dengan Bu Fitri di materi tentang ASEAN. Alhamdulillah saleh dan saleha, yuk kita bersiap-siap ya semuanya. Yang sedang duduk rebahan, silahkan duduk, persiapkan catatannya, dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Yuk kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengenal kawasan ASEAN. Namun sebelum itu kita kenali dulu apa itu ASEAN. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang ASEAN dulu ya. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, di mana merupakan sebuah organisasi atau gabungan dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Secara umum, tujuan didirikannya organisasi ASEAN ini tentu saja untuk membentuk kerjasama yang baik di kawasan negara di Asia Tenggara, yakni bisa jadi dalam hal politik, pendidikan, perekonomian maupun kesehatan. Baik saleh dan saleha, kita fokus saja tentang bahasan kita, yaitu mengenal kawasan ASEAN. Ya, ini ya, Ibu lampirkan peta negara-negara yang termasuk dalam organisasi ASEAN. Ada Laos, Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Brunei, dan Philippines. Kurang lebih ada 10 negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Oke, kita kenali dulu kawasan ASEAN secara geografis. Yang pertama, terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak pula antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kita berlanjut ke batas-batas wilayah negara Asia Tenggara, yang mana sebelah utara berbatasan dengan daratan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Indonesia, dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Samudra Hindia, sementara sebelah barat berbatasan dengan India dan Samudra Hindia. Itulah batas-batas wilayah negara Asia Tenggara. Jangan lupa dicatat ya. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, Asia Tenggara daratan yang berbentuk semenanjung dan kepulauan. Misalnya, Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Yang kedua, Asia Tenggara secara kepulauan, misalnya Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Oke, kita berlanjut ke kawasan Asia Tenggara secara geologis. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara yakni berada di wilayah-wilayah lempeng tektonik yang aktif, sehingga di kawasan tersebut sering terjadi gempa bumi. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara memiliki bentang alam yang beragam, seperti berikut ini. Yang pertama, wilayah dataran rendah. Umumnya keadaannya subur
dan banyak dijumpai aliran sungai, misalnya di wilayah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Yang kedua, wilayah dataran tinggi. Ini dijumpai di Indonesia, yakni ada Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng. Di Laos ada dataran tinggi Bolovens, dan di Thailand ada dataran tinggi Korat. Sementara itu di Vietnam ada dataran tinggi Tonkin. Selanjutnya yang ketiga yaitu wilayah pegunungan. Ini dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Alhamdulillah, itulah soleh dan soleha semuanya materi yang sudah Ibu sampaikan tentang kawasan ASEAN. Jadi, kenapa kita harus mengenal kawasan ASEAN? Tentu saja latar belakangnya karena jumlah penduduk negara ASEAN yang begitu banyak pasti memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berperan dalam mengembangkan negaranya masing-masing. Ini tentunya ada kaitannya tadi ya dengan tujuan didirikannya organisasi ASEAN, karena sumber daya manusia juga merupakan aset yang sangat diperhitungkan, karena manusialah yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam serta menentukan mata pencaharian yang akan dijalankan di negara tersebut. Nah, sebagai penutup, soleh dan soleha, Ibu akan menyampaikan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang materi kita kali ini. Soleh dan soleha, ternyata Allah menciptakan kondisi geografis setiap negara beraneka ragam agar mereka saling membutuhkan. Dengan demikian, terciptalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama yang baik di antara negara-negara ASEAN akan mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Masya Allah ya, saleh dan saleha, ternyata bekerja sama dalam hal kebaikan itu sangat dianjurkan oleh Allah. So, ya jangan ragu-ragu saleh dan saleha, jika ada yang mau ditanyakan silahkan dijapri aja ke Ibu. Terima kasih sudah menyimak dan silahkan kerjakan lembar kerjanya. Apa sih hidup pokok itu? Hidup pokok dapat juga disebut sebagai gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, maksudnya di sini adalah jadi hidup pokok itu adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, bagaimana cara menentukan hidup pokok? Caranya bisa mengambil langsung dari kalimat utama. Di sini, Ibu memberikan contoh. Ada sebuah paragraf, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya adalah memberi asupan oksigen di muka bumi yang kemudian digunakan manusia untuk bernafas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan, obat, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Nah, ide pokoknya bisa kalian ambil dari kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama. Apakah itu? Jadi, ide pokoknya adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Lalu, bagaimana cara menentukan kesimpulan dari paragraf tersebut? Nah, caranya kalian bisa mengambil dari ide pokok dengan menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, sebelumnya kalian sudah menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, ide pokoknya itu kan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, untuk menentukan kesimpulannya, kalian bisa menggunakan kata lain
yang memiliki arti yang sama. Di sini ada contoh manfaat tumbuhan untuk kesimpulannya, atau bisa kesimpulannya itu kegunaan tumbuhan, atau juga bisa peran tumbuhan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, seperti itu cara menentukan kesimpulannya.